Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Satu kesyukuran karena pada malam hari ini kita ketemu lagi ya di Zoom dalam hal kita melakukan yang namanya mentoring eksklusif untuk teman-teman sekalian yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi ya. Ini materinya keren juga ya. Kita berikan judul adalah Think Big and productive uh, and powerful habits. Think big and powerful habits. Ada yang tahu dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ya, kita sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris teman-teman ya. Bukan cuma sekedar untuk keren-kerenan, tapi supaya nanti kita jadi terbiasa dengan bahasa-bahasa asing. Harapannya nanti kan kita usaha kita ini, bisnis kita ini bisa go internasional. Jadi ya kita prospek bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, ada yang tahu apa artinya? Apa artinya think big and powerful habits? Ada yang tahu? Adakah yang mau berbagi? Apa itu? Apa artinya? Ketik di kolom komentar aja. Kalau malu-malu sampaikan secara langsung di kolom komentar. Apa artinya think big and powerful habits? Oke, think big artinya berpikir besar. Kalau powerful habits, ada yang tahu? Ibu ini bilang berpikir besar dan powernya nggak tahu selanjutnya. Hehehe. Oke. Jadi saya tanya, apa itu think big and powerful habits? Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Jadi, think big and powerful habit itu artinya, think big itu artinya berpikir besar, dan powerful habit itu artinya adalah kita ketika berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan kita, kita punya kebiasaan yang powerful, ya, kebiasaan yang berpengaruh. Kenapa seperti itu? Karena banyak di antara kita itu punya kebiasaan-kebiasaan yang ternyata tidak powerful, tidak memberdayakan gitu. Yang notabene-nya kebiasaan-kebiasaan kita itu bukan kebiasaan yang positif, ya. Nah, kalau kita merunut semua materi kita dari pertama kali ya, kalau ada yang ikuti Zoom saya dari pertama kali, ini kan Zoom yang ke berapa ya, ke-8 atau yang ke-9 mungkin. Kalau ada yang ikuti materi saya dari pertama sampai sekarang, itu sebenarnya satu kesatuan. Dan tadi sebelum saya memulai materi Zoom ini, saya coba bikin cakar-cakarannya, saya coba bikin ininya, ya, bikin garis besarnya seperti apa, ya. Jadi saya coba menyimpulkan materi kita dari pertemuan-pertemuan pertama kalau mungkin ada yang teman-teman yang belum sempat hadir. Jadi kalau kita berbicara tentang impian, ini nanti akan ada koneksi dengan berpikir besar ya. Kalau kita berbicara tentang impian itu ternyata ada rumus yang bisa kita pakai untuk mempercepat penyampaian pencapaian impian itu. Yang rumusnya saya pernah sebut dengan istilah grow, ya. Rumusnya saya sebut dengan istilah grow. Jadi grow ini sebenarnya singkatan ya. Grow itu adalah singkatan GROW. G itu artinya goals, artinya apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita. Nah, sebisa mungkin kalau kita punya impian itu ya, jangan cuma sekedar menjadi impian. Jangan cuma menjadi dream plan, ada namanya action plan. Nah, maka kita harus gali lagi. Impian kita itu masuk dalam kategori yang mana? Ya. Apa yang menjadi alasannya kita? Nah, makanya di sini ada namanya common why. Apa itu common why?
Common why di situ artinya eh, alasan yang lazim. Semua orang melakukan hal yang sama gitu. Orang mau kaya, mau sukses, mau bermanfaat untuk orang banyak, mau haji, mau umroh. Kalau banyak orang yang memiliki impian yang sama, berarti itu disebut dengan common why. Ya, bisa dikatakan impian rata-rata lah gitu. Mau mobil, mau rumah untuk diri sendiri, nah, itu namanya common why. Nah, kalau dirubah dalam bentuk vision, namanya disebut dengan general vision. Ya, artinya visi yang umum, yang general, ya kan? Kemudian ada namanya big why. Big why ini artinya alasan yang lebih besar. Nah, ciri-cirinya adalah kita tidak lagi berjuang untuk diri sendiri, ya. Misalnya kita berjuang untuk keluarga yang kita sayangi. Nah, jadi kalau kita rubah dalam bentuk vision namanya big vision. Terus ada lagi yang namanya grand why. Grand why ini artinya alasan yang sangat-sangat besar, yang bahkan kalau kita gali lebih dalam ini akan connect kepada untuk apa kita diciptakan. Nah, kalau dikonekkan akhirnya menjadi great vision. Nah, saya biasa sebut dengan visi dunia akhirat. Nah, untuk mencapai ini, saya juga dulu sudah pernah bahas bahwa ada metode yang disebut dengan SMART. Apa itu SMART? Yaitu kalau kita punya impian sebisa mungkin harus spesifik, ya, harus measurable, harus bisa diukur, achievable, bisa dijangkau, realistik, yang masuk akal aja, dan timeline, ya, harus ada timelinenya. Jadi nggak sekedar punya impian, tetapi eh, impian itu gimana caranya supaya ada waktunya, ada waktu yang telah ditetapkan, ada waktu yang telah kita tetapkan. Oke, nah kemudian kita masuk ke bagian tentang realitis, artinya apa-apa saja realita, apa-apa saja keadaan kita saat ini. Nah, itu biasanya kita bisa menggali realitis kita atau keadaan kita pada saat ini dari strength and weaknesses. Apa itu strength? Yaitu apa saja kekuatan kita saat ini, dan weaknesses itu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita harus bisa memetakan ya teman-teman. Kalau kita yang namanya berbisnis, kita harus tahu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Ya, kalau dalam analisis SWOT itu ada di huruf S dan W. Strength itu kekuatan, W itu kelemahan. Misalnya kekuatan saya di bisnis itu misalnya Mister adalah saya itu eh, misalnya jago kalau prospek satu lawan satu gitu, yang langsung kepada orangnya. Kekurangan saya adalah saya kurang pede kalau dalam bentuk massal, publik begitu. Saya kurang pede untuk ngomong depan orang banyak. Nah, itu namanya strength and weaknesses. Strength-nya adalah dia pede untuk promosi satu persatu, prospek satu persatu. Tapi kalau kekurangannya adalah dia tidak pede kalau banyak orang. Oke? Ada lagi misalnya yang lain, kekuatannya dia adalah saya itu Mister jago Kak kalau membina tim. Saya jago kalau bikin tim gitu. Tapi kekurangan saya adalah saya itu kekurangannya di bagaimana jualan langsung. Saya tidak jago jualan langsung gitu. Nggak tahu kayak itu gimana caranya menjual Al-Mahira itu secara ecer maupun grosir. Tapi kalau membina tim besar bisa Kak. Nah, itu namanya strength and weaknesses. Oke? Ada lagi misalnya teman-teman itu saya tanya apa kekuatan dan kelemahannya di selama berbisnis di Al-Mahira misalnya adalah saya itu Mister eh, biasanya adalah eh, sanggup untuk nyetok produk. Ya, mungkin karena dia punya modal yang besar. Nah, tapi itu lagi untuk membuat produk itu laku di market, laku di pasaran, nah itu jadi kelemahan saya. Nah, jadi ini teman-teman perlu gali ya, perlu digali apa yang menjadi kekuatannya dan apa yang menjadi kelemahannya dalam berbisnis. Ya, S dan W-nya seperti apa. Kemudian eh, ini materi minggu lalu ya. Jadi untuk mengetahui S dan W itu seperti apa, maka kita sebisa mungkin melakukan hal-hal itu. Yang pertama harus efektif, saya sudah jelaskan.
efektif itu apa saja yang masuk ke dalamnya. Yang kedua itu harus efisien, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu betul-betul bisa tepat guna, ya. Kemudian ada namanya inovatif, ya. Inovatif ini artinya selalu ada ide-ide baru, ide-ide yang segar supaya bisnis kita itu tidak eh, apa namanya, tidak membosankan gitu, ya. Dengan hadirnya mentoring online ini kan juga salah satu cara supaya kita berinovasi sebenarnya teman-teman. Coba bayangkan kalau teman-teman dalam sebulan, 2 bulan jualan tetapi tidak ada eh, meeting atau Zoom atau seminar atau training secara offline misalnya, tidak ada pertemuan, tidak ada home sharing, tidak ada apalagi bastra, tidak ada reuni, tidak ada gathering dan sebagainya, pasti kurang bersemangat gitu. Betul apa tidak? Coba deh kalau teman-teman disuruh jualan saja, pasti pikiran teman-teman itu mengatakan, wah kita ini cuma dijadikan sapi perah saja sama perusahaan. Disuruh jualan, 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 tapi tidak pernah dibekali. Betul, Betul ya, Ibu Haji Nur ya? betul. Banyak kan bisnis di luar sana ya, yang kalau kita eh, evaluasi, kita terus disuruh jualan, jadi tidak pernah dikasih bekal. Gimana caranya kita bisa berbisnis? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jawab di kolom komentar. Ibu Marini bilang betul. Ibu Evi juga bilang betul sekali, Mister. Ibu Nirka. Muncul Ibu Nirka. Betul sekali. Ibu Serendang betul. Betul pakai banget. Ya. Penyemangat sekali itu gathering, home sharing, dan sebagainya. Saya rasa teman-teman di sini, ya, emak-emak penjual online ini adalah, emak-emak all sofa ini kan, kalau dibilang jualan lumayan lah ya. Ya. Sudah menjadi darah daging begitu. Sudah terbiasa untuk melakukan prospek secara online maupun offline. Nggak disuruh pun terkadang kita melakukannya, secara tidak disengaja pun terkadang kita melakukannya. Misalnya kayak gini, ada tidak di antara teman-teman yang pernah mencicipi sebuah kue, tiba-tiba enak, dia posting di sosial media. Wih, naknya ini kue. Nah itu pada saat Anda melakukan seperti itu, sebenarnya kita lagi jualan. Meskipun bukan produk kita, ya. Meskipun bukan produk kita, itu namanya kita jualan. Kita kita bilang, "Ya, nanya nih kue." Nah, tiba-tiba langsung ada teman kita komen, "Di mana Ki? Beli, Bu." Ih, bagaimana rasanya? Ih, bagaimana teksturnya? Seperti apa gini harganya berapa misalnya? Ya, itu kan pada saat itu kita lagi jualan ya. Betul ya? Jadi sebenarnya secara naluri ya, kita tuh sudah terbiasa dengan yang namanya transaksi perdagangan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, surah Al-Jum'ah, ya. Jadi di situ dikatakan eh, apa? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ dikatakan bahwa ketika dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual belimu. Perhatikan bagaimana Allah menggunakan kata jual beli, tapi tidak menggunakan kalimat aktivitas yang lain. Ya, Allah menggunakan kata jual beli di situ. Kenapa dikatakan jual beli? Karena jual beli itu adalah transaksi atau jenis kegiatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia siapapun orangnya. Ya, untungnya Allah tidak bilang tinggalkanlah pekerjaanmu. Karena kalau Allah dalam surah Al-Jumu'ah mengatakan tinggalkanlah pekerjaanmu, maka yang belajar itu tidak kena hukum ini. Jadi dia tetap bisa belajar meskipun sementara orang sholat Jumat. Saya ulang ya. Kenapa Allah menggunakan kata jual beli atau transaksi? Karena kenapa? Ternyata dalam kehidupan kita itu semuanya berhubungan dengan jual beli atau transaksi. Semuanya. Ya. Termasuk orang yang belajar. Apa itu? Dia transaksi ilmu antara dia dengan gurunya. Oke? Bisa dipahami ya? Antara dia dengan gurunya. Maka Allah mengatakan ketika berkumandang azan untuk salat Jumat, tinggalkanlah jual beli Anda. Berarti memang sejatinya kita semua manusia tidak ada satupun yang bisa terlepas dari namanya transaksi. Oke?
Kita semua tidak pernah terlepas dari yang namanya transaksi. Secara naluriah kita sudah terbiasa dengan jual beli. Tapi lagi-lagi bahwa tidak semua bisnis memfasilitasi kita untuk belajar. Tidak semua bisnis memfasilitasi kita untuk di-mentoring meskipun secara online. Kalau offline kan kita bisa ketemu ya. Kita atur jadwal ketemu di mana boleh. Kayak misalnya Ibu Evi mau bikin Bastra di Palopo, dikasih pindah dari tanggal 9 Juni ke tanggal 14 Juli misalnya. Monggo dipersilahkan. Ibu Haji Nur mau bikin event nanti insya Allah di bulan berapa, misalnya bulan 10 nanti di Bone. Monggo dipersilahkan. Ibu Nirka mau bikin event di Makassar tanggal 22 atau tanggal 23, monggo dipersilahkan. Itu tinggal atur jadwal ya. Tapi sekali lagi tidak semua bisnis membekali kita dengan ilmu. Maka bersyukurlah teman-teman ada di bisnis yang tepat. Oke? Kalau bersyukur, ucapkan alhamdulillah di kolom komentar. Supaya saya tahu siapa-siapa yang bersyukur dikasih ilmu gratis seperti ini yang harusnya berbayar mahal. Silakan ketik alhamdulillah di kolom komentar. Nah, 3 orang, 4 orang, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah. Iya, karena saya sendiri juga biasa keliling-keliling. Keliling-keliling menghadapi teman-teman pebisnis owner atau mungkin pelaku bisnis. Mereka itu kendalanya seperti itu. Padahal sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Kalau berbicara tentang motivasi, ya, motivasi itu modelnya seperti ini. Ini garis motivasi. Ternyata motivasi itu tidak garis lurus seperti ini, teman-teman. Ya, ternyata motivasi itu tidak dalam bentuk garis lurus seperti itu. Dia tidak begini. Tapi ternyata motivasi itu modelnya adalah seperti ini. Bisa dipahami? Apa artinya? Terkadang dia naik, Terkadang turun. terkadang turun. Naik, turun. Dalam dunia motivasi, dalam dunia hipno, kita mempelajari bahwa ternyata motivasi manusia itu, ya apalagi dia berhubungan dengan bisnis secara tim itu, dia turun setiap berapa lama? Rentan jedanya dari sini ke sini, itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Artinya apa? Kalau kita tidak dimotivasi dalam 2 3 bulan, yakin saja kita dalam berbisnis kita akan madodo nyawa, alias tidak bersemangat. Betul apa tidak? Coba Maki berbisnis baru 2 3 bulan tidak pernah ketemu, tidak pernah dibekali, tidak pernah di mentoring. Bersemangat kira-kira dengan bisnis. Ayo sharing pengalamannya teman-teman yang biasa berbisnis. Madodong. Gimana BV? Madodo dia Madunolan udah ini 6 bulan Madodong mah tidak sekali. ketemu. muncul nih, muncul nih logatnya Bonirka. Tidak bersemangat ya? Jadi rentan waktunya itu 2 sampai 3 bulan ya. Jadi memang saya sangat-sangat menyarankan suatu hari kalau teman-teman berbisnis, punya tim dan sebagainya, ya sebisa mungkin paling tidak itu, paling tidak kita ketemunya 2 sampai 3 bulan, ketemu lagi. Apakah online offline? Kalau online kan kita bisa kapan-kapan saja sebenarnya. Nah, tapi kalau secara offline yang saya maksud ini sebisa mungkin dalam 2 bulan kita ketemu lagi atau 3 bulan kita ketemu lagi paling lama. Kalau masuk di 4 bulan keempat, oh macam-macam itu. Ada yang bilang, kayaknya nih ownerku, kayaknya nih leaderku nggak peduli nih sama saya. Kayaknya ini aku kok tinggalkan, mah. Kayaknya ini bisnis ownerku tuh, tidak semangat di berbisnis. Kayaknya ini, anu kok, kayaknya ini perusahaanku bangkrut nih, kayaknya ini. Dan ada kabar-kabar, aku tuh main. Nah, betul? Pernah merasa seperti itu di bisnis sebelumnya? Pernah? Nah, jadi mumpung dia sementara naik-naiknya, maka dipertahankan. Tapi kalau dia turun, ya
Ini saatnya untuk kita lakukan yang namanya motivasi. Kita kumpul lagi, ketemu lagi. Ada kan biasa bilang, Dede, kenapa kita harus selalu ketemu-ketemu, nggak bikin lagi pertemuan-pertemuan secara offline? Offline itu bukan cuma sekedar ketemu, bukan cuma sekedar makan-makan, tetapi sebenarnya kita lagi yang melakukan yang namanya recharge energi. Recharge. Apa itu recharge? Recharge itu mengecas kembali. Sama juga dengan HP tak. Kalau Dodomi, cas kembali. Apa yang dicas? Energi. Apa yang dicas? Semangat. Apa yang dicas? Motivasi jualan. Masalahnya orang-orang yang terlalu pelit untuk datang di pertemuan offline dengan alasan, ayo sibuk, banyak saya kerja banyak begini 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 begini. Orang-orang seperti itu sebenarnya dalam berbisnis memang tidak punya niat untuk dicas energinya, dicas semangatnya, atau dicas motivasinya untuk berbisnis. Padahal sudah difasilitasi. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Bisa. Bentar. Iya. Bisa ya sampai di sini. Ibu Haji Nur mau sharing pengalaman? Masih sedikit sih pengalamanku, Mister. Sedikit di pengalaman tak, tapi pernah merasa ditinggalkan sama tim kah atau ditinggalkan sama business owner atau siapa gitu, sama leader. Em, Bagaimana, Dik? Ku jawabnya. Oh iya, artinya dengan kita mengatakan seperti itu berarti pernah mengalami ya. Kadang kalau suatu bisnis itu tadi operasinya tidak dipupuk dan tidak istilahnya kita seolah jadi penjual saja, dia yang meninggalkan bisnis itu Ya, itu, biasanya. itu dia resikonya. Resikonya ada di situ pastinya. Ya, Iya, dan banyak. Iya. seperti Kalau saya saja. bukan ditinggalkan, tapi saya yang meninggalkan Iya, karena jarang ketemu. Buat Samsiran kita jarang-jarang ketemu dengan tim. Nah, padahal sebenarnya kalau kita pertemuan itu bukan cuma tentang kita keluarin budget, keluarin duit untuk ketemu, bukan itu, bukan tentang makan-makannya. Tapi itu tadi saya bilang, kita ibaratnya kalau baterai itu dicas ulang gitu. iya betul. Ya, betul sekali. Jadi kita akan selalu bersemangat. Pasti beda lah orang-orang yang sering bikin apa yang selalu hadir di pertemuan dengan yang mungkin ya dalam setahun dia cuma hadir 2 kali atau 1 kali bahkan. Ya, pasti beda sekali. Pasti beda semangatnya lah. Ya Oke? intinya apa bisnis itu butuh ilmu Ya, intinya. betul. Itu butuh ilmu. Iya, Nah, karena sama dengan sholat. Kenapa sholat itu disarankan ketika kita sholat itu disuruh dempet-dempet waktu kita lagi sholat di masjid. Ini sholat disuruh luruskan, rapatkan saf antara satu dengan yang lain. Kenapa? Ada seorang profesor pernah meneliti ternyata kalau kita dempet-dempet antara satu dengan yang lain, dempet-dempet berdekatan antara satu dengan yang lain, apalagi kalau kaki kita saling bersentuhan atau bawah kita saling bersentuhan, itu seperti baterai yang sementara dicas ulang. Baterai yang sementara dicas ulang. Yang bisa menimbulkan energi, bisa menimbulkan semangat. Makanya kalau kita sholat berjamaah, luruskan dan rapatkan safnya. Dan karena penelitian inilah sang profesor itu masuk Islam. Profesornya non-Muslim. Dan karena penelitian inilah akhirnya dia masuk Islam. Karena kenapa? Kita ketemu, ya, ketemu tidak bersentuhan itu sudah bersemangat, Miki. Apalagi kalau ketemu sampai bersentuhan, salam-salaman, cipika-cipiki, biasa lah ibu-ibu ya. Betul apa tidak? Sentuhan tidak, sentuhan fisik tidak kalau ibu-ibu ketemuan. iya. Betul tak? Tuhan. Nah, makanya kalau dalam sesi-sesi kalau saya bawa materi, pasti sesi terakhirnya saya suruh salam-salaman. Salam-salaman, berpelukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, kalau bawa suaminya, bawa istrinya, bawa anaknya silahkan, bawa orang tuanya silahkan dipeluk, silahkan dijawab tangannya. Itu sentuhan fisik itu yang saya maksud dengan kita lagi mengecas energi ulang, apa, mengecas baterai ulang yang ada pada diri kita.
Sentuhan fisiknya seperti itu. Oke? Nah, bagaimana nih kalau ada bisnis jarang sekali kita ketemu? Online pun tidak pernah, offline lagi lebih-lebih malas sekali untuk hadir, maka yakin saja bisnis itu saya bisa pastikan tidak bakalan bisa bertahan lama. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, nih kita di Almahira ini perlu bersyukur karena kenapa? Kita sangat-sangat difasilitasi oleh pusat, oleh perusahaan kita untuk bisa ketemu-ketemu, ya. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi, kita bisa tukar ide dan pendapat. Itu salah satunya adalah inovasi dari perusahaan supaya teman-teman ini bersemangat. Yang kalau teman-teman merasa, wah saya merasa rugi selama Zoom, atau saya merasa tidak mendapatkan apa-apa, ngomong aja sama pusat, disampaikan aja, maka program ini dihentikan. Tapi kalau dikatakan bermanfaat, Jimstar, ini banyak hal yang kita bisa dapatkan. Selalu ada insight baru di setiap pertemuan. Kita jadi lebih bersemangat, lebih termotivasi. Ya kan? Selalu ada ilmu-ilmu baru dalam setiap mentoring, ya dipertahankan. Teman-teman bisa dipahami? Bisa, Bisa? Mister. Bisa. Bisa ya? Eh, dipertahankan atau dihentikan? Ditingkatkan. Pertahankan, Oke. Oh, ya, jadi ini menjadi dipertahankan dan tiga. ditingkatkan. Oke. Ditingkatkan. Ketik Ya. di kolom komentar deh supaya saya tahu berapa orang yang ngomong ini. Ini kalau ngomong bareng-barengan seperti ini. Saya Oh, tidak bisa kadang mengetik karena lagi menggendong. Oh Sekalian siap. Oke. Dipertahankan atau dihentikan? Oh ditingkatkan. Ayo, kegiatan ini dipertahankan atau dihentikan? Ketik di kolom komentar. Kalau mau ganti dengan kata ditingkatkan, silahkan. Karena kenapa? Saya pun mengevaluasi diri saya pribadi dari program mentoring ini, ya kan? Kalau teman-teman tidak merasa mendapatkan apa-apa, ngapain juga saya mau capek-capek meluangkan waktu untuk ngajar, ya kan? Ya, tuh, ibu, Pak. teman-teman sekalian kan punya aktivitas yang lain, ya mungkin lebih berharga kita sama suami, sama anak-anak, ya kan? Ada yang tadi bilang lagi gendong anak, lagi gendong bapaknya mungkin ya. Ya itu mungkin lebih lebih bermanfaat ketimbang kalau kalau kegiatan ini dianggap tidak ada gunanya ya ngapain kita di ini kan apa ibaratnya ngapain kita eh, meluangkan waktu padahal sejatinya adalah lagi family time itu lagi lebih lebih penting ya family time itu lebih penting kalau teman-teman menganggap kegiatan ini kurang kurang ada impactnya kurang ada manfaatnya untuk diri pribadi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Pakai celana. Bisa, Mister. Saya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut bahwa setelah kita mengetahui bahwa dalam berbisnis itu harus efektif, efisien, inovatif, dan kreatif, ya, ini pembahasannya tidak selesai minggu lalu, tapi secara umum seperti itu. Nah, kemudian ada namanya option. Apa saja yang menjadi pilihan-pilihan kita ya, untuk kita melakukan sesuatu, ya, yang dan apa saja yang menjadi threats-nya kita. Threats itu hambatan. Nah, jadi O itu bisa menjadi opportunities. Saya tulis di sini dulu ya supaya teman-teman bisa baca. Apa yang menjadi peluangnya kita dalam berbisnis? Berikutnya apa yang menjadi hambatan kita? Ini juga perlu kita evaluasi. Jadi bukan cuma kita evaluasi dari segi apa eh, kekuatan dan kelemahan. Tapi kalau kita berbisnis, usahakan kita juga tahu apa yang jadi peluangnya, apa juga jadi tantangannya. Ya, kalau peluang kan sudah kita tahu lah, Al-Mahira peluangnya seperti apa.
Nah, yang pernah saya sempat bahas juga sama teman-teman waktu di pertemuan pertama, mentoring pertama dan kedua itu, apa yang menjadi tantangannya kita berbisnis di Al-Mahira. Itu harus tahu juga. Jangan cuma tahu peluang. Betapa banyak orang kalau memprospek kita, saya bicara tentang bisnis yang lain ya, dia selalu menyebutkan peluangnya saja. Saya begini, Bu, kalau Ibu gabung di bisnis saya, daftar satu paket, maka peluang bisnisnya Ibu akan mendapatkan sekian. Satu paket atau satu titik. Ibu saja sendiri, satu paket atau satu titik. Maka peluang bisnisnya Ibu akan mendapatkan sekian. Sekian rupiah. Tapi kalau Ibu gabung di saya dan daftarkan menjadi dua paket, maka Ibu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Ibu daftarkan sama saya menjadi tiga paket, misalnya. Wah, itu luar biasa potensinya. Ibu daftarkan menjadi tujuh kaki, wah, maka Ibu akan mendapatkan penghasilan tidak terbatas. Siapa yang pernah di prospek kayak begini modelnya? Saya pernah. Saya pernah. Saya Pernah? sering kali di prospek seperti itu. Apa Saya yang juga dia mau bahas? prospek begitu. Gue tahu jadi Dan bisa 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 kau baca uang pikiran kita semua. Betul ya? pernah. Pernah tak? Ya, Pasti pernah. iya. Alumnus, alumnus. Alumnus. Wisuda, Mi. Sudah menit tamu begini. Nah, Senior nih kalau ke anu ke Aji ya. iya. Udah, Jadi, ya. jadi teman-teman sekalian, pernah tapi alhamdulillah tidak pernah ikut. Ibu Samsidah. Jadi teman-teman sekalian, biasanya orang kalau memprospek kita berbisnis, selalu yang dibahasakan adalah peluang. Peluangnya saja. Wah, disebutkan ribuan peluangnya. Ibu bisa dapatkan mobil, kapal pesiar, apalah BMW, apa macam-macam lagu tuh Mai. Tur tiga negara, ya kan? Pernah? Pernah ya? Iya, pernah. Ya, dia sebutkan semuanya peluangnya. Tapi ada tidak di antara mereka yang bilang, Bu, itu peluangnya, Bu. Tapi ada juga tantangannya. Saya mau tanya Ki dulu. Jawab dengan jujur di antara semua orang yang pernah prospek Ki. Pernah tidak ada di antara mereka yang menyebutkan apa tantangannya berbisnis produk tersebut atau jasa tersebut? Ada Tidak tidak? ada. Tidak ada. Cerita mate. Ya. Kenapa? Karena begitu disebutkan tantangannya pada saat itu dia sementara lagi mengakui kekurangan dari bisnisnya. Betul? Dan Betul. Betul ya? Tapi di Almahira kita buka-bukaan teman-teman sekalian. Yang pernah ketemu saya secara offline, yang pernah ketemu saya secara online, kita buka-bukaan semua. Jawab dengan jujur, para teman-teman awal dan leader. Pernah kita tanya apa tantangannya kita berbisnis Almahira? Dari pertemuan pertama sampai sekarang. Sering saya tanya, apa tantangan tabu, apa kendala-kendala tak? Sering? iya, Sering ya? iya, Dan kita sama-sama cari apa solusinya. Betul apa tidak? iya, betul. Nah, Betul. terbukti ya. Kita jujur saja buka-bukaan saja yang namanya pebisnis pasti ada namanya opportunities atau peluang, pasti ada juga tantangannya. Mustahil itu. Mustahil itu ada bisnis tidak ada tantangannya. Ya, selevel iPhone saja jualan HP pasti ada tantangannya. Apa tantangannya orang jualan iPhone? Apa? Apa jualan tantangannya orang jualan iPhone, tas Hermes, Louis Vuitton, baju Supreme, mobil Lamborghini, Ferrari, apa tantangannya? Harganya. Mahal. Itu tantangan. Dan semua orang Iya. bisa mencapai itu, betul? Betul. Nah, sekarang Betul. apa tantangannya orang jual kacang rebus, lapo atau benok, orang jual pete di pinggir jalan, apa tantangannya? Ditangkap satpam. Marginnya kecil. Marginnya kecil, dibilang jualannya jualan tidak bonafit, murahan dan sebagainya. Capek dijual nih. Ya, susah jadi.
Nah, Betul? bisa kita ya. Saking kaya, ada penjalapo. Penjalapo, penjalapo ada dekat rumah tak. Tiba-tiba langsung bisa beli Kasih parkir. mengganggu tetangga kalau ribut. Iya, itu. Betul ya? Artinya apa teman-teman? Berbisnis besar atau kecil pasti ada yang namanya tantangan dan peluang. Bisa dipahami ya? Hah? Besar atau kecil, Bos. bisnis itu pasti ada peluang dan tantangannya. Sayangnya adalah di luar sana banyak orang yang memprospeksi peluangnya terus disebut, oke? Ini bisnis bagus peluangnya. Ya, terus tanya kita, apa beda tantangannya, Pak? Apa beda tantangannya, Bu? Bisnis tak? Kira-kira mereka bisa jawab? Hanya sebagian kecil. Bahkan di antara mereka mungkin banyak yang tidak bisa jawab. Betul? Betul ya? Betul. Betul ya? Nah, jadi analisa sekali lagi apa yang menjadi peluang tak dalam berbisnis, apa yang menjadi tantangan tak. Kalau dalam analisa SWOT dia ada di huruf O dan T. Ya, dia jelas O, ya, grow. Selanjutnya itu ada namanya Ini boleh biasa data ya. Hari ini pakai anu kuna cap. Bagi si Woni, ko pakai Woni dia roswe na pakai Woni sa puto. Ini juga tantangannya, Mas Zoom masuk nih suara. itu juga masuk bagian dari tantangan kayak itu. Masalahnya dari saya sendiri susah untuk apa lagi namanya? Tar dulu ya. Oke. Ya. Jadi analisa apa yang Tentang menjadi tantangan kita dan apa yang menjadi peluang kita. Nah, nah, kalau berkaitan dengan O atau option itu sendiri, kalau kita kembali ke materi ini, kita kembali ke materi tentang grow methods, ya. Jadi kalau kita bicara tentang grow methods di option itu sendiri, apa saja yang menjadi peluang kita, apa yang menjadi uh, apa opportunity kita, apa yang menjadi threats-nya kita, maka uh, saya selalu menyarankan pastikan dalam berbisnis itu harus benar dan positif dalam 4 hal. Ini cuma sekedar saran dan ini sudah banyak dipraktekkan juga Alhamdulillah. Kalau kita bisa membenarkan dan mempositifkan 4 hal ini, maka insya Allah mudah Ki mencapai yang namanya impian. Oke, yang pertama itu adalah di pikiran. Pastikan pikiran itu benar dan positif. Karena terkadang pikiran tak benar tapi negatif. Benar tapi negatif. Pernah mengalami? Pikiran tak benar tapi negatif. Kalau koruptor itu Ada yang pernah mengalami? Benar tapi negatif. Pernah mengalami? Pikiran tak benar tapi negatif. Misalnya kalau gini, kita keluar, baru dilihat bunyi sedikit langit, tiba-tiba kita bilang, "Ai, kayaknya mau hujan ini." Nah, ini namanya benar tapi negatif. Maka yang terjadi adalah kita akan menarik hujan itu kepada kita. Ada yang pernah mengalami? Mungkin keluar di Makassar, mungkin jalan ceritanya, tapi kita lagi di kota Makassar. Begitu kita mau keluar, tiba-tiba perasaan pikiran tak mengatakan, "Ai, kalau lewat kak sebentar di situ macet kayaknya." Ini namanya benar tapi negatif. Maka kita lah yang menarik kemacetan itu masuk kepada diri kita, mendatangi kita. Ada yang pernah mengalami? Suatu hari jalan-jalan di mall, tiba-tiba kita mau parkir mobil tuh. Pikiran kita mengatakan, "Ai, kalau kita parkir di mall itu biasanya susah dapat tempat parkiran." Nah, hati-hati. Sering berpikiran begitu, tapi tidak tahu caranya menariknya. Nah, sering mengalami ya? Sering. Sering ya?
Masalahnya dalam hukum pikiran dikatakan bahwa ketika kita berpikir itu mau benar atau salah, semuanya menjadi kenyataan. Mau benar atau salah, semua itu bisa menjadi kenyataan. Mana ya? Coba buka. Ini dia. Ini dalam hukum pikiran. If you think you can do a thing or you cannot do a thing, you are right. Mohon maaf, ini bahasa Bugis di daerah saya di Sopeng. Apa artinya? Kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa melakukan sesuatu, maka Anda benar. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu, Anda juga benar. Coba beda dalam ini artinya. Apa kira-kira? Kalau Anda Allah berpikir bisa melakukan sesuatu, Anda benar. Tapi kalau Anda berpikir Anda tidak bisa melakukan sesuatu, Anda juga benar. Apa kira-kira artinya? Berarti kita harus berpikir bahwa kita bisa. Nah, itu yang pertama. Persangkaan. Ya, dan Allah bahwa tergantung kita semua prasangka pribadi. berdasarkan prasangka. Ya. Ya, maka dalam itu mindset sama dengan prasangka. Maka Allah Sangka. pun ternyata begitu. Begitu sistemnya. Ya. Allah itu berdasarkan prasangka hambanya kepadanya. Ini hadis riwayatnya Bukhari, Muslim. Suatu hari kita dikena musibah. Maka ada dua cara kita merespon itu. Bisa saja kita mengatakan, kayaknya saya ini sedang diuji. Satu. Berarti dia berprasangka baik sama Allah. Insya Allah dengan ujian ini semoga saya bisa naik kelas. Karena hanya orang yang mau naik kelas itu diuji. Itu cara berpikir yang pertama, respon yang pertama. Tapi ada yang cara yang kedua. Kayaknya saya dihukum sama Allah ini. Bisa dipahami? Anda berpikir Anda sementara diuji, atau Anda berpikir Anda sementara disiksa, sama-sama benar. Prasangkanya itu sama-sama benar, tapi belum tentu baik. Belum tentu positif. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Ada di antara kita misalnya, ada orang yang pernah pinjam uang sama kita. Waktu dia pinjam uang, dia seperti anak kucing. Malu-malu, tunduk-tunduk, mohon-mohon, membalas dengan penuh belas kasihan. Tapi begitu dia ditagih, tiba-tiba dia seperti singa. Kita yang punya uang, dia yang lebih marah-marah ketika dia ditagih. Ada yang pernah mengalami? Ya, pernah. Itu ya sementara ketawa-ketawa sekarang. Atau senyum-senyum sendiri pasti pernah mengalami. Pernah sekali di Ibu Suryanto Ambo. Nah, ada dua cara untuk merespon. Respon yang pertama, dia bilang, kurang ajar nih ini ibu kan. Sudah mi dibantu, baru begitu sekali sama saya. Dia tahu pengen pinjam uang, tak giliran ditagih. Deh, masukkan sekali. Nah, itu cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Oh, mungkin ini ibu betul-betul lagi tidak punya uang kok dong. Biar ketemu dulu deh. Nanti agak-agak longgar sedikit baru saya tagih lagi. Respon yang kedua. Anda melakukan respon yang pertama, itu benar. Anda melakukan respon yang kedua, itu benar. Tapi tidak selamanya, dua-duanya baik. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami ya? Maka saya bilang kalau kita bicara tentang pikiran, pastikan benar, pastikan positif. Pernah Mister cuma tidak marah-marah aja. Gimana blokir? Hmm. Oke, sadisnya itu. Tidak marah-marah aja Mister tapi nak blokir. Ki. Gimana caranya ditagih? Ibu Suryanti Ambo. Terkadang dikasih kata-kata mutiara baru nak bayar. Bagus.
Terkadang dikasih mutiara, kata-kata mutiara, tapi tidak balas nih. Atau nambah lagi dengan kalimat yang lebih kasar. Ya. Oke? Jadi memang tidak mudah teman-teman. Tidak mudah kalau kita bicara tentang berpikir benar dan positif karena siapapun manusia, selevel nabi, selevel rasul sekalipun, selevel malaikat lah, itu tidak mudah untuk mengarahkan apa yang dia pikirkan atau dia prasangkakan itu menjadi benar dan positif. Apa beda contohnya, Mister bahwa Nabi itu tidak selamanya berpikir benar dan positif. Misalnya pada saat pamannya, kan paman Rasul itu punya eh, kakek, ada paman. Ya, ada salah seorang pamannya Rasulullah itu Abu Thalib ya, atau Abdul Muthalib. Saya saya kurang kurang ingat yang mana nama yang lebih jelasnya. Sebut saja Kakek, misalnya Abu Thalib. Eh, kakeknya Abdul Thalib, pamannya Abu Thalib. Oke, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah seorang paman Rasulullah yang selalu mendukung Rasulullah dalam peperangan, selalu mendukung Rasulullah dalam keimanan, selalu mendukung Rasulullah dalam semua aktivitasnya. Tetapi ternyata beliau ini hingga akhir hayatnya itu belum mau memeluk agama Islam. Ya, kalau tidak salah dulu saya pernah diceritakan waktu masih di pesantren pernah diceritakan seperti itu. Semoga kisahnya tidak keliru. Tapi nanti teman-teman bisa konfirmasi ulang, cari di internet. Nah, maka pada saat itu pernah Rasulullah berpikir benar tapi tidak positif. Jadi dia minta kepada Allah berdoa semoga paman saya ini mendapatkan hidayah dan bisa masuk Islam sebelum wafat pada saat dia sakaratul maut. Coklat besar. Sebelum wafat pada saat dia sementara sakaratul maut. Maka apa yang terjadi? Coklat. Ternyata sampai wafat sang paman ini tidak berhasil mendapatkan hidayah dan tidak berhasil masuk Islam. Dan ditegur dalam Al-Quran, Allah mengatakan yang memberi hidayah itu bukan kamu, tetapi saya. Tiba-tiba langsung Rasulullah sadar, oh iya, ini kesalahan saya. Saya tidak berpikir benar dan tidak berpikir positif pada saat itu. Berpikir benar tapi negatif. Harapannya tadi adalah semoga paman saya ini sebelum wafat, sementara sakaratul maut, dia mau memeluk Islam. Ternyata sampai meninggal, sampai wafat, itu ternyata tidak menyebutkan kalimat syahadat. Oke? Jadi memang nggak mudah teman-teman. Selevel malaikat saja, saya bilang kenapa selevel malaikat, pada saat Nabi Adam mau diciptakan sama Allah, dan dikatakan saya akan menciptakan seorang manusia yang tercipta dari sari pati tanah. Seorang makhluk yang tercipta dari sari pati tanah. Apa kalimatnya para malaikat dan para eh, jin pada saat itu, termasuk iblis? Apa kalimatnya? Kalimatnya benar tapi negatif. Apa kalimatnya? Wahai Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang pertama akan membuat kerusakan di muka bumi, yang kedua akan membuat pertumpahan darah. Ini benar, kalimatnya benar, tapi ini kalimat negatif. Betul? Nah, maka yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, memang tidak mudah. Memang tidak mudah untuk kita selalu berpikir benar dan positif, maka perlu dilatih setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Ya? Aman sampai di sini? Oke? Aman. Aman? Oke. Man, Aman. Kalau ada 5 orang bilang aman, kita lanjut. Kalau cuma kurang dari 5 orang, berarti lagi tidak aman. Aman. Oke, aman. Aman, Coach. Lagi Aman tidak bisa banget. mengerti. Oke, siap. Lagi Yang konsep di kedua, bocah aku. iya, bisa dimaklumi, Bu. Yang kedua, apa yang harus benar dan positif?
selain pikiran, ada namanya perasaan. Jadi kalau pikiran berarti apa yang bisa difikirkan, berarti perasaan adalah apa yang bisa di. Rasakan. Rasakan. Ya. Betul ya. Sekarang, ada tidak di antara teman-teman yang pernah berpikir sesuatu sudah positif dan benar, tapi susah sekali impian itu jadi terwujud? Ada tidak? Misalnya, saya berpikir tahun ini saya kayaknya sudah bisa nih ini untuk saya sudah bisa membeli mobil. Atau saya kayaknya sudah Umroh. bisa kontrak rumah yang lebih besar. Atau saya kayaknya sudah bisa ini sewa ruko. Atau saya sudah bisa mengembangkan usahaku. Saya ini kayaknya sudah bisa main di tambah produk lagi. Saya ini kayaknya bisa malah lagi tambah member baru. Saya ini kayaknya bisa tur keliling kota. Saya ini harusnya bisa tembus reward umroh. Saya ini harusnya dari hitung-hitungan sudah bisa untuk apalagi namanya capai poin-poin ini. Tapi kenapa susah terjadi? Ada yang pernah mengalami? Ada. Ada. Yang lain? Saya kasih tahu rumusnya. Tapi saya mau lihat dulu kalau cukup 10 orang bilang saya berarti saya lanjutkan. Tetapi kalau tidak cukup 10 jangan. Saya. Oke, Saya. 10 orang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Saya kasih tahu rumusnya, nah. Ya. Kenapa terkadang ada pikiran tak sudah benar dan positif tapi tidak terjadi? Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah ini, Ada perasaan ini yang rumusnya. menghantui. Ya, kalau pernah ikut seminar saya, ada namanya positive thinking. Pernah dengar? Pernah. Benar. Positive thinking. Selalu dengar. Pernah juga dengar toh? Nah, Pernah. pernah, alhamdulillah. Tapi di luar dari positive thinking ada namanya positive feeling. Nah, ini connect dengan materi yang tadi. Bahwa jangan cuma pikiran tak kita jadi positifkan. Tapi dia harus juga perasaan tak juga kita positifkan. Dan kedua hal ini harus sinkron. Jalan. Kalau dia tidak sinkron, maka terjadi seperti tadi. Sudah mikir berpikir positif, Mister. Dianggap nih tadi ini tidak hujan, Ji. Nak kena tunjuki juga hujan. Dianggap tadi tidak macet, Ji. Nak kena tunjuki macet. Dianggap tadi ini tidak pada Ji mobil. Tidak dapat tunjuki parkiran. Alasannya adalah karena pikiran Anda tidak sinkron dengan perasaan Anda. Anak aku nih. Ya, kenapa Bu? Tidak sinkron. Kalau kita ingat materi saya di Wajo, saya pernah bilang begini. Siapa di antara Anda? Coba jawab langsung di kolom komentar ya. Ibu Nur, Ibu Evi, jangan ngomong karena pasti sudah tahu materinya. Ya. Selain ini ibu yang hadir di Wajo, jangan ngomong. Ya, saya mau tanya itu dulu. Siapa di antara Anda yang mau punya rumah harganya 1 miliar? Katakan saya di kolom komentar. Saya. Ya, Indun. Yang lain? Eki, Rosa, Suryanti, Maya Sari, Asna, Indra, Ibu Lia, Ibu Erni, dan sebagainya. Bu Salma. Oke. Pertanyaan kedua, siapa di antara Anda yang ingin punya mobil mewah? Katakan saya di kolom komentar. Mobil mewah. Ya, wih, kencang. Ibu Suryanti, Lia, Nadira, Umarifka, Murniati, Masakina, Ibu Hindun lagi. Ya, Ibu Evi. Oke. Husnul Khotimah, Salman Nur. Betul? Betul ya? Pikiran tak mengatakan saya. Perhatikan Ki baik-baik. Tapi cekik sekarang hati tak. Bilang iya. Apa yang terjadi ketika pikiran kita mengatakan rumah 1 miliar, maka hati tak bilang, weh,
Rumah 1 miliar. Di mana kau dapat uang? Betul apa tidak? Hati-hati, Raj. Betul sekali. Betul sekali. Itu yang ketawa-ketawa sekarang pasti mengalami. Kalau saya bilang Saya bilang mobil bisa nggak mewah, sih? mobil mewah. Ini pikiran mengatakan mobil mewah. Tiba-tiba perasaannya bilang mobil mewah. Di mana kau ambil uang? Jangan mau kau dulu mobil mewah. Avanza mau dulu 150 juta. Betul apa tidak? Betul. Iya. Inilah yang saya sebut dengan tidak sinkron antara pikiran dengan perasaan. Antara positive feeling tidak sinkron dengan positive thinking. Tabe Mister Termut Ki. Iya, silakan. Kenapa, Bu? Ada Mi sudah tadi hilang suara tak. Oh, begitu. Paham sekarang ya? Aturan mainnya seperti apa ya? Ternyata pikiran positif itu harus disinkronkan dengan perasaan yang positif. Artinya, kalau bisa kita pikirkan, harusnya juga bisa kita rasakan. Sebagian besar dari kita itu gagal merasakan. Mohon maaf ya, bukan gagal memikirkan, tapi gagal merasakan. Habis betul. Oke? Iya, gagal merasakan rumah Gagal mewah. merasakan, betul. Karena kenapa kita selalu mengarahkan perasaan kita ke perasaan-perasaan yang was-was, ragu-ragu, takut-takut, malu-malu, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan mental block. Jangankan itu, kita mengatakan dalam hati saja bilang, jangan mi dulu, nanti pi. Nah, itu sebenarnya juga adalah pada saat itu lagi tidak sinkron antara pikiran kita dan perasaan kita. Oke? Jadi kalau di pikiran kita mengatakan rumah 1 miliar, maka perasaan kita juga harus bisa merasakan bahagianya. Bagaimana itu bahagianya orang itu punya rumah 1 miliar di, oh kayaknya begini deh, kayaknya begini deh, kayaknya begini deh, kayaknya begini deh. Rasakan Ki. Oke? Bisa dipahami? Jangan Ki tarik Ki perasaan tak mengatakan, hendak syukuri mi dulu apa yang ada saat ini. Iya. Paham? Ketawa Kak Aji, ketawa Kak Aji. Betul. Kalau pikiran kita mengatakan mobil Alphard, perasaan kita langsung akses perasaan itu. Oh, begini rasanya mobil Alphard, empuknya kursinya, pegangannya, bau mobilnya, harumnya, kenyamanannya, stabilitasnya, tidak panasnya, AC-nya. Jangkit tiba-tiba membayangkan mobil Avanza atau mobil di bawah itu. Agia, Kalia, dan sebagainya. Karena tidak sinkron. Mobil open cup jiku pikirkan sekarang, Coach. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi kalau teman-teman Ibu Erni bilang, tapi saya tidak tahu rasanya nih Alphard, maka jangan make it dulu. Atau minimal begini, test drive. Satu hari nanti ada pameran, pergi di pameran tersebut, pergi di mall dan sebagainya, rasakan ki dulu. Nanti Kalau panjang memang angan-angan, Coach. kenapa Bu? Panjang angan-angan nanti, Coach. Bukan panjang angan-angan. Saya pernah bilang di di webinar sebelumnya, segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini diciptakan 2 kali. Siapa yang tahu? Siapa yang masih dengar, masih ingat anunya materinya? Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini diciptakan 2 kali. Yaitu yang pertama adalah di, Alam pikiran yang kedua di. ke dunia nyata. Betul sekali. Ini ada catatannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan 2 kali. Pertama di alam pikiran, yang kedua di alam nyata. Kalau pernah difikirkan, maka insya Allah menjadi kenyataan. Yang bermasalah adalah kalau tidak pernah difikirkan. Jadi bukan panjang angan-angan, Bu ya. Ini Saya namanya, kupikirkan sekali itu open cup, Coach, karena mau dipakai usaha. oh ya boleh, Bu. Cocok itu. Cocok nih kalau itu. Kalau memang kita mau pakai usaha. Ya, enggak apa-apa, Ji.
Sudah benar bicara rata, ya. Jadi kalau misalnya, Mister, Mister, saya ini lagi memikirkan open cup karena saya mau gunakan untuk berbisnis. Harapannya supaya saya bisa mengirim barang antar barang dalam jumlah besar. Bagaimana nih kalau banyak dos-dosku? Hah? Misalnya saya ambil sampai 1.000 paket, 20.000 paket, sampai 50.000 paket. Misalnya kan saya butuhkan yang namanya open cup. Maka pikirkan ki open cup, tapi bisa kirasakan juga open cup. Ya, panasnya ketika kita naik atau lagi mengatur-ngatur barangnya seperti apa, rasakan ki. Jadi bukan panjang angan-angan, tapi di sini saya sampaikan sebelumnya, jadikan dream planmu, ya, rencana impian kita, rencana impian kita menjadi action plan. Nah, jadi bukan panjang angan-angan sekali lagi, berubah menjadi action plan. Begitu caranya. Nah, itu ada testimoni langsung dari Bu Marini Marti. Saya pernah, Mister, tiap naik mobil saya bilang, pasti punya Kak juga nanti mobil, walaupun masih second. Alhamdulillah terkabul. Sayangnya bilang second, Bu. Harusnya kita bilang baru pada saat itu. Ya, Ubah kembali Ibu Marini. iya, rubah kita kembali. Sayang sekali. Kalau ditahu ini rumusnya, baru kita belum bisa memanfaatkan. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita pikirkan rumah mewah, maka ini pikiran kita harus bisa dirasakan. Di harus bisa kita rasakan. Misalnya kita bilang rumah mewah, rasakan Miki, halamannya yang luas, ada kolam renangnya. Paham ya? Paham ya? Terus rasakan ki AC-nya, banyak kamar mandinya, orang tidak perlu lagi mengantri, tidak ketuk-ketuk itu. Hei, cepat, woi, makin merah. Contoh ya, contoh. Supaya jelas ki visualisasi tak. Kemudian kita bilang, wih, enaknya tempatnya, bisa ki terima tamu yang banyak, kalau ada keluarga, ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Iya. Jadi kalau kita pernah pikirkan, usahakan bisa kita rasakan. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Siap dipraktekkan, Coach. Wajib dipraktekkan karena sudah tahu rumusnya. Ya, wajib dipraktekkan karena Bahwa sudah tahu rumusnya. Yang bermasalah adalah kalau dikasih ke ilmu yang sangat-sangat luar biasa, rahasia para orang sukses di dunia, ya. Tetapi kita tidak praktek, itu masalah, ya. Jadi teman-teman sekali lagi wajib untuk kita praktekkan. Coba deh kita hal-hal kecil saja. Coba besok pikirkan ke sesuatu yang bagus-bagus dan positif, terus rasakan ki. Coba mikir, coba dipraktekkan. Jadi tuh, oke, Ibu Maya Sari siap insya Allah. Coba simulasi dengan hal yang kecil-kecil saja. Misalnya gini, Alhamdulillah, Coach. Sudah afirmasi alhamdulillah. setiap hari yang baik-baik. Nah, Alhamdulillah setiap hari bahagia terus. Ya baik-baik juga datang. itu jangan lupa bahagia. Di Iya, betul itu. Wajib. ya, wajib itu rumusnya itu. Jadi eh, misalnya gini, Anda suatu hari lagi sederhana lah di kantor atau di rumah, tiba-tiba mengantuk sekali, tapi harus ngajar atau harus beraktivitas, tiba-tiba bilang, enaknya kapan ini kalau ada kopi dingin, tapi bukan cuma di pikiran, bisa dirasakan di tenggorokan tak bagaimana rasanya kalau masuk, bisa dirasakan ademnya setelah kita minum kopi dingin, bisa dipahami? Tiba-tiba langsung ada saja orang antarkan di kopi. Oke? Di, saya coba dulu kopinya, Di. Ah, enaknya. Nah, begitu. Bukan cuma dipikirkan, tapi dirasakan. Bisa dipahami, teman-teman? Ibu-ibu sekalian? Ya. Jadi begini, kalau teman-teman berpikir, semoga dari Al-Mahirah, wasilah Al-Mahirah saya bisa umroh. Jadi jangan cuma dipikirkan umrohnya, tapi rasakan ki ada di sana. Rasakan ki naik pesawat pertama kali misalnya ke Tanah Suci. Toh, rasakan ki AC-nya pesawat seperti apa. Rasakan dulu, ya kan? Rasakan ki mendarat di sana.
Rasakan kita bisa bertawaf pertama kali. Rasakan kita bisa sa'i. Rasakan misalnya dulu. Ini bukan angan-angan panjang atau panjang angan-angan teman-teman. Tapi ini adalah rumus percepatan impian insya Allah. Oke? Ada yang bilang, mustahil itu Mister saya mendapatkan orderan 25.000 pieces botol Al-Mahira. Mustahil itu. Itu karena kita tidak pernah mikir. Ya, setelah kita pikirkan, saya bisa dapatkan 25.000 botol. Saya bisa pesan order 25.000 botol di Al-Mahira. Setelah kita pikirkan, rasakan Ki. Rasakan Ki bagaimana angkat-angkat dosnya. Rasakan Ki bagaimana ngantrinya, menunggu apa namanya diproduksi di pabrik. Rasakan Ki bagaimana saat kita transfer uang. Ih, banyaknya paling uang ini. Bahagia aku bisa transfer uang sebesar ini, sebanyak ini. Rasakan dulu. Paham? Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Mister. Bisa dipraktikkan? Insya Allah. Iya. Anda yang belum menikah, begitu juga rumusnya. Ya, pikirkan Ki, ya Allah, izinkan saya untuk mendapatkan jodoh yang baik, baik, ganteng, soleh, ya, rajin beribadah, penurut, sopan sama istrinya, sopan kepada kedua orang tuanya, sopan kepada mertuanya, yang bisa nanti kasih berangkat ke haji dan umroh, ya Allah, itu mau saja. Oke, itu mau saja, Mister. Itu saja. Ya, misalnya kita bilang gitu sama Allah dalam dalam doa kita. Itu saja. Pertanyaannya waktu kita sebut itu, kita rasakan Ki. Itu Umar kelas bilang langka sekali itu coach. Yang bilang itu langka perasaan tak, bukan pikiran tak. Kalau semua pikiran tak pasti mau begitu. Ya, kita tidak merasakan bagaimana caranya merasakan. Gimana perasaannya di mendapatkan suami kayak begitu di yang nyaris sempurna. Rasakan Ki. Jadi bukan cuma positive thinking, Ibu siapa namanya tadi ini? Ibu Marini ya, bukan cuma berpikir positif, tapi kita juga harus positive feeling. Harus juga berperasaan positif. Oke? Karena yang paling susah dikontrol itu bukan pikiran ternyata, perasaan. Dan paling besar powernya itu perasaan daripada pikiran. Oke? Paling besar itu powernya. Bahkan dalam sebuah video pernah saya lihat, video ilmiah. Kekuatan perasaan itu 5.000 kali lipat lebih kuat daripada kekuatan pikiran. 5.000 kali lipat lebih kuat. Jadi harus dirasakan Ki dulu. Persantai itu. Iya. Kenapa Bu? Sangku yang benar. Kenapa? Oke. Teman-teman sekalian. Jadi perasaan itu dilatih. Berperasaan positif, benar dan positif itu dilatih. Ya, perasaan benar dan positif itu harus dilatih. Karena kenapa? Kalau kita tidak latih, maka dia negatif pun dia bisa tarik. Dan celakanya adalah berperasaan negatif pun bisa jadi kenyataan. Sama dengan berpikir negatif. Oke? Anda punya produk, misalnya, mau keluar jualan, tiba-tiba Anda mengatakan, kayaknya kurang laku ini nanti produkku. Yakin saja, ketika Anda jualan, tidak laku. Tapi Anda punya produk, belum kita keluar jualan, tiba-tiba kita bilang, laku sebentar ini insya Allah. Dan bisa kita rasakan. Maka insya Allah laku. Oke? Sampai Iya, sini betul dipahami? sekali, Coach. Kenapa Bu Sidar? Saya bilang betul sekali itu, Coach. Iya. Karena saya sudah rasakan pekan Hmm. lalu. Iya. Saya bawa Al-Mahira itu di dalam tas ada 10 botol. Hmm. Dan saya bilang, Iya. waktu mau ketemu sama teman-teman, ada pertemuan, saya bilang, Bismillah,
semua barang yang saya bawa ini akan habis. Hmm. Dan alhamdulillah entah kekuatan dari mana itu untuk menawarkan itu lincah sekali sampai dengan temanku. Ih, Oh, masih ada gak Almahirata saya bilang sudah habis nih. Habis Masya Allah. habis jual ecer hanya untuk memperkenalkan Almahira. Masya Berarti Allah. betul itu. Ya betul bahwa pikiran dan perasaan itu harus satu jalan. Iya. Oke, tuh ada testimoni langsung dari Bu Sidar. Sayangnya Bu Sidar cuma bawa 10. Andainya bawa 100 Bu Sidar. Tidak bisa kubawa kok di dalam tas tentenganku. Begini Bu, produk boleh 10, tapi bahasanya 100. Oh iya, Begini saya kayak betul gini, betul. mohon maaf, ini produknya banyak sebenarnya, cuma yang saat ini yang sempat saya bawa ini 10 Ji. Kalau mungkin nanti pesan, list mina mata dan berapa, saya catat Ki, masih ada Ji 100 produk di Anuku. Ya gitu caranya. Iya coach, alhamdulillah dua mitra lagi lahir coach. Nah itu, Langsung ambil nama-nama. Alhamdulillah. Kelincahan menulis dan brosur. Nah itu dia, itu yang saya maksud. Ya, bisa dipahami ya, ini testimoni langsung. Jadi ilmu ini bukan sesuatu yang ah itu cuma sekedar teori, Mister. Ini sudah dibuktikan berkali-kali soalnya ya oleh banyak orang. Jadi begitupun juga kalau kita mau ketemu keluar sebentar rumah, Bismillah, tawakkalna, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Ini pikiran kita dan perasaan kita langsung kita arahkan. Semoga sebentar saya closing master stokis. Oke? Semoga sebentar saya closing master stokis. 3 orang, 5 orang, 10 orang. Nah, begitu caranya. Tapi ingat Ki, jangan cuma dipikir, dirasakan juga. Ada namanya menyala bangku ini sekarang, menyala lidarku. Ah, sakit. Sakitnya. Kenapa Ibu Haji Nur? Oke? Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita sekarang sudah tahu ilmunya, jangan cuma closing produk, tapi closing juga langsung stokis atau master stokis. Betul. Betul. Ya, kalau sudah berhasil di produk, ya kita di bisnisnya lagi. Begitu caranya. Karena yang mungkin saldo kita, impian kita selama ini, lagi-lagi bukan orang lain. Tidak ada yang mungkin sal itu semua kecuali diri kita sendiri. Karena tidak sinkronnya antara pikiran kita dengan perasaan kita. Pertanyaannya, bisakah ini dibawa ke hal-hal yang lain, Mister? Misalnya, bisa merubah yang negatif menjadi positif? Bisa. Dan saya sering lakukan. Negatif menjadi positif. Bisa. Sebagai contoh kayak gini, pernah suatu hari, eh, saya lagi training, ya, lagi bawakan training di sebuah hotel. Terus setelah saya sholat isya, ternyata HP saya ketinggalan di musolanya. Nah, saya sudah jalan pulang ini ceritanya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saya ingat, astagfirullah, kayaknya HP ku ketinggalan ini di musola. Saya ingat sekali, saya terakhir kali ambil wudhu, saya simpan HP saya dan saya sholat di situ di musola. Maka ketika saya kembali ambil HP saya, apa yang terjadi? Ada yang bisa tebak kira-kira? Hilang. Tidak hilang, masih ada. Ada yang lain? Kira-kira apa yang terjadi? Jago Mini yang bisa tebak ini. Kira-kira apa yang terjadi ketika saya sudah menemukan HP saya? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Jago sekali, Miki. Kalau kita bisa menjawab ini, kira-kira apa yang terjadi sama HP saya? Masih Ada ada di atau? situ. Iya, memang masih ada aja, tapi apa yang terjadi dengan HP saya? Yang terjadi adalah di HP saya ada 23 panggilan tidak terjawab dari istri saya. 23 panggilan tidak terjawab. Oke, bisa dipahami? Artinya seorang istri lagi khawatir sama suaminya, maka dia telepon berkali-kali. Kok tidak diangkat? Padahal ini HP-nya aktif. Dan itu normal, betul apa tidak, Bu? Pernah mengalami? Anda menelpon suami Anda berkali-kali karena khawatir? Betul. Ya, Betul. pernah ya? Betul. Nah,
Normal kan ketika saya pegang HP dengan 23 panggilan tidak terjawab. Kira-kira apa yang ada di pikiran saya pada saat itu? Ayo tebak. Memikirkan istri. Mikirkan istri. Istri pasti khawatir atau mungkin dia akan marah dan sebagainya. Betul apa tidak? Normal ya? Ibu-ibu Betul. semua. Normal ya? Normal. Pasti begitu. Pasti dalam pikiran kita, istri saya ini lagi khawatir atau marah. Karena kenapa? Berapa kali dipanggil, kenapa tidak dijawab-jawab? Itu kan yang muncul di pikiran saya. Tapi karena alhamdulillah saya tahu rumusnya, maka apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan saya berusaha untuk berpikir positif. Perhatikan caranya. Saya bilang, ya Allah sebentar kalau saya pulang ke rumah, saya sampaikan kepada istri saya bahwa HP saya ketinggalan di musola. Saya sampaikan kepada istri saya, HP saya ketinggalan di musola. Saya sampaikan kepada istri saya, HP saya ketinggalan di musola. Itu terus saya sampaikan kepada pikiran saya sendiri. Saya ucapkan di pikiran saya sendiri. Tapi ingat, ada yang paling urgent. Jangan cuma dipikirkan saja, tapi harus juga bisa dirasakan. Ingat kita di perasaannya apa? Perasaannya kan khawatir, was-was, marah. Itu kan perasaan negatif, teman-teman ya. Betul apa tidak? Betul. Betul. Saya rubah perasaan itu. Perasaan saya adalah ketika saya sudah menjelaskannya, tiba-tiba istri saya mengerti keadaannya, tiba-tiba saya dipeluk dan diajak makan malam bersama. Ini hal yang paling sulit untuk dilakukan. Karena Anda kalau lagi dalam keadaan 23 panggilan tidak terjawab, di perjalanan itu pasti pikirannya dalam keadaan kalang kabut. Untuk Anda suami-suami pasti pernah mengalaminya. Dan untuk Anda pun istri pasti bisa merasakannya. Kalau HP-nya suami tak aktif tapi tidak dijawab panggilan tak. Betul? Betul ya? Betul Tapi sekali. pikiran saya harus disinkronkan dengan apa yang saya rasakan. Pikiran saya mengatakan, saya menjelaskan kepada istri saya bagaimana yang sebenarnya dan perasaan saya, alhamdulillah saya bahagia sekali setelah saya menjelaskan itu. Akhirnya dia mengerti, saya dipeluk dan diajak makan malam bersama. Pada malam hari itu saya bahagia sekali. Ini OTW pulang ke rumah. Bisa dipahami? Tidak mudah kan? Tidak mudah kan? Dan betul, alhamdulillah begitu saya tiba di rumah, saya menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan itu semuanya terjadi atas izin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud dengan sinkronisasi pikiran dan perasaan. Harus sama-sama benar dan harus sama-sama positif. Menarik, teman-teman? Menarik sekali. Menarik, saya lanjut ketik menarik di kolom komentar. Berarti seperti waktu kecil juga coach ya, misalkan Iya. kita terlambat pulang sekolah atau melakukan kesalahan, terus ada perasaan dimarahi kak nanti ini mamaku, dimarahi kak nanti mamaku. Allah Nah. tidak dimarahi Meki, tapi karena ada pikiran dan seperti itu akhirnya pulang dimarahi Meki. Gimana betul Ki? Harusnya dalam perjalanan itu kita bilang, enggak, sebentar saya jelaskan sama mamaku, bilang ternyata saya waktunya mau pulang sekolah diajak ke sama temanku main-main, mak dulu sebentar. Karena itu temanku lama maka tidak ketemu. Tapi harus diikuti dengan perasaan Bu. Bukan cuma di sini. Harus kita merasakan perasaan senang, bahagia ketika ketemu sama orang tua dan tidak jadi dimarahi. Masalahnya belum pakai ikut kok. Itu masalahnya Bu. Kenapa kita tidak ketemu berapa puluh tahun yang lalu? Oke? Bisa dipahami teman-teman? Oke lah. Karena masih ada waktu, saya mau kasih dulu challenge sama teman-teman sekalian. Mumpung kita lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. 71 peserta sekarang. Supaya kegiatan kita ini berberkah ya. Dan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Saya mau kasih challenge. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah silakan Ki. Pasti aktif semua di sosial media atau sekarang di? Aktif semua di sosial media atau sekarang Facebook tak? Aktif. Aktif ya. Nah, silakan Ki ketik ya supaya saya lanjut materinya karena ini materinya sebisa mungkin tuntas pada malam hari ini. Supaya lanjut materinya, challenge-nya adalah silakan Ki
bikin postingan di sosial media tak hari ini, dalam hal ini Facebook, tag minimal 5 sampai 10 orang teman tak, minimal sekali itu, tentang apa saja yang barusan kita pelajari. Waktunya adalah sekitar 5 menit dari sekarang. Jadi saya kasih off dulu kamera, saya pribadi akan off dulu kamera 5 menit, dan saya melihat, saya langsung evaluasi di HP saya siapa yang mengerjakan tugasnya. Kenapa? Karena kalau saya menunggu selesai nanti materi, khawatirnya adalah cuma segelintir teman-teman saja yang melaksanakannya, padahal sejatinya ilmu ini bermanfaat dan kegiatannya harusnya ini berbayar mahal. Tetapi sekali lagi difasilitasi kepada teman-teman, maka salah satu bentuk kesyukurannya, mari kita share informasi tentang kegiatan ini. Boleh? Boleh? Jadi apa hal positif yang sementara dipelajari? Silakan posting di Facebooknya, tag 5 sampai 10 orang, tag juga FB Anharu Haris, ya. Saya ketik di situ FB Anharu Haris. Saya ketik di kolom komentar ya. Waktunya 5 menit dari sekarang sebelum saya melanjutkan materinya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, 5 menit kita mulai dari sekarang. Silakan 5 menit posting di Facebook dan tag Facebook saya. Baru kita lanjut materinya secara menyeluruh sampai selesai. Kalau ada yang sudah, silakan ketik sudah di kolom komentar ya. Kalau ada yang sudah selesai. Minimal 10 orang yang sudah posting, kita lanjut materinya. Alhamdulillah Ibu Indra Ummu Faiz sudah selesai. Indrayani Jamal. Barokah Skincare Kosmetik. Nggak tahu atas nama siapa ini. Sudah 2 orang. 8 orang lagi. Saya coach. Oh, Ibu siapa? Oh, Ibu Ibu Nurhayati. Iya. Oke, siapa lagi? Sudah Mister, tapi belum pakai berteman. Tidak apa-apa, di WA saja Bu. Ibu Indo Angka.
Ibu Surani syukur sudah 3 orang. Nah, kalau begini kan bagus ya teman-teman. Jadi yang merasakan manfaat dari ilmunya itu bukan cuma kita, tetapi orang lain juga. Insya Allah. Ibu Evi Umu Alika. Oke, ada 4 orang. Ibu Hasna 5 orang. Di tag saja di FB Anwar Haris ya Bu ya. Ibu Yaya Muawiyah. Ini Ibu Yaya kita ketemu dia nih ya. Di Wado ya Bu ya. Bu Yaya. Ya, Coach. Kita ketemu di Wajo kemarin Bu ya. Iya, iya. Oh, Ada, salah. Coach. Yang dapat hadiah ya. Iya, Coach. Masya Allah. Dapat apa kemarin Bu? Dapat silver queen sama produk Almahira. Masya Allah. Dapat 2 ternyata ya. Barakallah. Sudah 6 orang. Ibu Putri Amalia. Lihatkan saya. Gitu. Jadi yang namanya kebaikan kita share, kita sebarluaskan. Karena kenapa? Eh, ya saya bilang tadi, masa cuma kabar-kabar hoax atau biasanya berita-berita miring yang kita share. Ya harusnya yang baik-baik juga kita share supaya orang jadi lebih bersemangat. Dan orang akan lihat, ih kerennya itu Almahira meskipun baru seumur jagung bisnisnya, tetapi dia punya proses mentoring, ada coachingnya, ada trainingnya, ada seminarnya, ya kan? Nah, orang jadi akan tertarik. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk soft selling, ya. Jadi kita meskipun tidak menawarkan produk sama orang, ya, kita tidak menawarkan produk sama orang, tapi orang akan lihat kok dari postingan-postingan kita, ya, bahwa seperti inilah yang kita eh, dapatkan dan rasakan manfaatnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi ada tadi bahan bakar 2, ada 4P. Apa yang pertama? Apa ada yang ingat? 4P bahan bakar 2. Berpikir positif, Pikiran. Pikiran, Oke, pikiran. Yang pikiran, kedua, perasaan, perasaan, yang ketiga, perkataan, ya, yang keempat, perilaku. perilaku. Nah, perbuatan. jadi di bagian ketiga, ketika kita sudah berhasil menciptakan pikiran dan perasaan yang baik, benar, dan positif, maka itu harus diikuti dengan kata-kata. Makanya ada yang biasa mengatakan bahwa perkataan kita itu adalah berkaitan dengan apa isi hati kita sebenarnya. Ya, jadi kalau ada misalnya orang yang suka mencela, mengumpat, berkata-kata kasar, mengejek, sumpah serapah dan sebagainya, maka sesungguhnya itulah cerminan dari hatinya dia. Ya, masalahnya begini teman-teman. Terkadang ini lagi-lagi pikiran sudah positif, perasaan sudah positif, tapi perkataan negatif. Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami? Saya kasih contoh ya. Misalnya kayak gini. Anda semua adalah anak-anak saya. Misalnya kayak gini. Bapak itu mau nak, kau itu harus jadi orang yang sabar. Jangan kau selalu marah-marah adekmu. Kurang ajar sekali ini. Udah sabar sama adeknya. Pertanyaannya, kesan yang teman-teman dapatkan itu apa? Saya ini adalah orang tua yang sabar atau orang tua yang tidak sabar? Nah, suruh Orang Ki tua yang sabar. tidak sabar. Baru dia sendiri tidak sabar. Tidak Itu sabar. itu yang saya maksud. Terkadang kan kita begitu caranya kita. Negur anak, negur suami. Niatnya bagus.
Tapi kata-katanya tidak. Paham ya? Ya, Paham, ini Coach. perlu latihan teman-teman sekalian. Kita bilang, kita lagi memotivasi suami kita supaya lagi giat bekerja, tapi begitu kita dikasih uang belanja, kita bilang begini, Pak, segini juga jita. Pikirannya bagus, niatnya adalah memotivasi suami. Perasaannya juga bagus supaya dapat gaji, gaji lebih. Tapi kalimatnya, perkataannya begini, Pak, begini juga juta. Inilah yang saya sebut dengan perkataan itu tidak benar dan tidak positif. Oke? Bisa dipahami? Atau kita lagi prospek orang, kita lagi menyemangati tim. Toh, sudah benar pikirannya menyemangati tim. Perasaannya juga begitu. Tapi kalimatnya gini, Bu, semangat. Harus ke semangat jualan. Yang kayak begitu, Bu. Tidak bagus sih itu. Harus kita bersemangat. Kira-kira kalau ada begitu leader, tak awak tak semangat. Ki? Tidak. Tidak, Coach. Kenapa bisa? Nada Caranya suara saja saja tidak duduk. meyakinkan. Kayak misalnya dodom. Nada, nada, nadanya saja Tidak dulu. meyakinkan. Nah, Lobet yang kita saya maksud. Itu yang saya maksud. Terkadang kita tuh tidak sinkron di antara pikiran tak dengan perkataan tak, dengan perilaku tak sendiri, ya. Jadi usahakan itu empat-empatnya disinkronkan supaya tadi saya bilang itu adalah bahan bakar doa. Jadi doa itu bisa cepat melesat, cepat terwujud, ya. Ketika empat-empatnya itu baik, empat-empatnya itu benar, empat-empatnya itu positif semua, ya. Untuk makin mewujudkan impian itu tinggal tinggal menunggu saja lah, ya. Untuk bagian eksekusinya itu tinggal Tuhan yang atur gitu. Tapi kalau empat-empatnya ini ada satu saja yang negatif, meskipun benar, ingat kita tadi ya, terkadang kita berpikir positif tapi negatif, apa berpikir benar tapi negatif, berperasaan benar tapi negatif, berkata benar tapi negatif, berperilaku benar tapi negatif. Meskipun satu saja di antaranya ada yang negatif, maka ini susah, susah mewujudkan impian itu. Ya, bisa dipahami teman-teman? Sampai di sini. Bisa. Jadi penjelasan tentang grow ini tiga saya sudah jelaskan. Dari grow itu sendiri ternyata ada namanya goals, ada namanya realities, ada namanya option. Maka nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan terakhir di masa mentoring saya periode pertama, saya kan mentoring ini kloter 7 ya, OTW kloter 8 ya, betul ya? betul. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya di kloter 8. Ya, bagaimana pencapaian teman-teman dari segi bisnis, apakah ada perubahan, dari segi orderan, apakah meningkat, dari segi sumber dayanya, secara personalitinya, apakah berkembang apa tidak, nanti kita akan lihat di kuartal 8. Yang insya Allah kalau misalnya ini adalah bermanfaat, ini ada perkembangan, kita lihat hasil-hasil yang positif dan baik, insya Allah, maka ini dilanjutkan. Tapi kalau ternyata dari hasil evaluasi ternyata kurang atau mungkin bahkan minus, ya, maka nanti kita akan apalagi namanya mempertimbangkan untuk dilanjutkan. Karena sesungguhnya saya pribadi di sini adalah fasilitator, memfasilitasi teman-teman untuk insya Allah bisa sama-sama berkembang. Di bisa dimengerti di Siap, teman-teman sekalian. Coach. Iya. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya senang sekali kalau kita bisa ketemu dan semoga di pertemuan selanjutnya kita akan lebih bersemangat lagi. Masih ada berapa kali pertemuan lagi ya? Mungkin sekitar 2 lagi ya. Di tanggal berapa, di tanggal berapa. Sudah ada brosurnya. Nanti saya share sama teman-teman sekalian. Oke? Itu materi tentang Think Big dan Powerful Habits dan nanti akan kita lanjutkan tentang maksimum productivity. Maksimum productivity ini di pertemuan selanjutnya. Ajak kita teman lebih banyak lagi karena saya tahu Al-Mahir ada 2000 lebih member sekarang, 2300-an ya. Maka ajak mereka sebanyak-banyaknya. Ini belum cukup 10%-nya. Harapannya nanti di Zoom selanjutnya itu bisa sampai 200 bahkan 300 dan lebih daripada itu. Bisa ya? Insya Teman-teman Allah. siap? Ya, Siap? Bos. Siap menghadirkan orang lebih banyak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau begitu saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta
Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Jazakallahu khairan, atas Mister. ilmunya, Coach. Barakallah. Syukron ilmunya, Coach. Iya, sampai ketemu di lain Sip. kesempatan. Ajak teman-teman tak sebanyak-banyak mungkin ya. Kasih ilmunya, Coach. Iya, Insya Allah Coach. iya. Makin semangat. Amin, amin, Masya amin. Allah. Mungkin meledak kloter 8 ya. Ya, 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 Amin. ya, ya. silakan. Kasih Harus tembus ki 50.000. Bismillah. 50.000 go. Ya, setiap awal 50.000. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 2 Tembuskan sampai 3 perasaannya. umroh. Ya. Kloter 8 ini menunggu di depan mata. Iya, iya. Gaskan ya. 30.000. KF ini 30.000. Masya Allah. Iya, Insya pokoknya Allah. Ibu Evi ini salah-salah kalau tidak 50.000 ini sendiri. Amin. Mau diatur dulu perasaan, Mister. Iya, Ini perasaan. 007 ya. Saya jangan khawatir sekali ini perasaanku kalau mau sekali Kak 10.000. Oke. Amin, insyaallah. Betul sekali Oke, itu di perasaan berpengaruh sekali. siap, 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 siap. Kalau Oh, pesan ini insya dulu Allah. pertemuan ini awal. Fix me beda itu yang reuni apa? Tanggal Apa itu? 22, Bu. Tanggal 22 insyaallah. Iya. Apa itu Coach? Nanti ada Tanggal nanti disampaikan di grup nanti event akbarnya di Makassar. tanggal 13 Nabila Home is kemarin. Saya tanyakan dulu karena saya besok rapat mungkin. Oh iya, karena fix Nabila tanggal 13. Kapan itu ya? Kemarin apa? Tadi. Iya, iya, oke, oke. Ya, kalau mau lanjut lanjut, tapi saya izin dulu sebentar, Dik. Ya. Iya, saya juga izin keluar Oke, pagi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kloter 8 ya. AO masih ada Kiga? AO? AO? Kabur itu pergi hitung anunya. Kira masih ada, Pak. Iya, makasih. Sinkronkan itu Pergi dulu perasaannya. sinkronkan perasaannya. Apresi, Om. Aneka. Mau Udah apa kita Kak cari berburu? Kak, Sinar. Udah kita cari Ya, Kak. saya cari Ki, saya cari semua Ki. Ini Bu Samsidatul kenapa kita cari Kak? Astagfirullah. Saya cari Ki, ada Ki di situ toh. AO kuliah langsung keluar jadi ku sengaja bilang sama saya Ki AO. Pergi hitung anunya itu berliannya. Mau cepat-cepat di anu ini, dieksekusi ini. Betul-betul itu Le, pikiran mempengaruhi sekali, hati itu betul sekali itu. Nah, makanya ditanya gitu selalu kita berprasangka baik karena begitunya Mi. Kalau Tapi datang lagi setan tuh, tak boleh kita begini. iya, Itu Mi namanya. Betul karena sawah. biasa Le, mana sabam itu bilang bagus mini jalannya begini hati tak Le. Enggak kayaknya ini, kayaknya ini, la ilaha illallah. Saya buktikan Mi tuh perkataanku yang pertama saya kenal Ainal Mahira. Apa yang keluar dari mulutku? Ini sekali Mi obatnya cari orang ini harus keperkenalkan nih. Maka Mi sekarang membabi buta Mi. Itu dah, masya Allah Le. Makanya tadi tuh bilang Kak Bi, masya Allah ilmunya ini orang tuh sudah saya terapkan Mi, tapi saya enggak tahu anunya tuh, maksudnya ya saya jalankan Mi. Iya. Iya betul-betul bos, tapi itu Mi kan kalau pengajian kita pasti itu bilang apa selalu kita dengar itu bilang prasangka baik, selalu berprasangka baik. Nah, begininya Mi, cuman itu aja lah gitu, lain di pikiran, lain di hati, lain di mulut. Bahaya tuh. Itu Mi perlu disinkronkan semua tuh supaya ya insya Allah ke depannya. Terkadang itu hal-hal anu kayak misalkan Le begini. Ada Mi kemampuan tak maksudnya menjual, pasar tak juga ada Mi. Hati tak sudah oke, tapi ada sing lagi yang mengganggu misalnya. Terus modalku dari mana? Begitu lagi misalkan kalau mungkin lagi stok banyak tuh, modalku Kalau dari mana ya Allah? kalau saya yang masalah begitu tuh suamiku kemarin kayak setengah-setengah hatinya, tapi perasaanku, pikiranku, pokoknya saya satukan itu, insya Allah bisa ini. Alhamdulillah itu jalan sampai sekarang. Kemarin itu tuh saya bilang,
ada itu muncul tuh bilang kak indah habis mungkin habis nanti mungkin besok pindah datang pembeli lusa pika begitu iya alhamdulillah. Sama misalnya kemarin itu yang sebelumnya saya bilang memang waktu kloter ketujuh tuh aku bilang sekali ambil muka kapan 2000 1000 mau deh 1000 ga 2000 begitu kak terus saya di tengah jalan kehabisan kak untung ada stok. Ya karena terawal gitu diperhatikan di pasar tak makanya itu saya bilang tuh kalau di tahu nih pasar tak kesan tuh kenapa ki mau ini tapi itu Itu nih nih. ada banyak juga tuh tahu mitra bilangnya lain di mulut lain di hati jadi setengah mati ki di makanya ada biasa bilang ke tuh dikasih suap nih Hana masih natolak masih makan. Itu yang bikin stres kak saya bilang Bi mau mikir saya apa itu kalau dibilang support apa segala macam Bi batemu maksudnya makanya itu yang saya bilang tadi bukan dia yang tinggalkan kak tapi saya yang tinggalkan nih kalau Udah kita bukan lelah tapi apa Curhat dong, Ma. biasa kita perhatikan Curhat, Ma. Curhat. ada memang itu mitra tuh biasa kita perhatikan mau apa jika kadang berhasil mau menikmati hasil tapi tidak mau capek. banyak begitu mau dia banyak mau apa mau penghasilannya banyak tapi orderannya segitu Ji. Yang paling parah kalau mau laku barangnya baru tidak pernah posting tidak pernah menjual Mbak Tomai. Makanya bilang kata biasa statusku tuh bilang apa kalau kita ikuti kayaknya selalu tidak nyasar ki. Cocok itu dah karena ada manusia tuh jelas bisa kelihatan. Wih, tidak main kak tuh saya bilang, wih kesan bukan lagi di mulut kini bicara dari hati, mi bilang, apki belanjata, kayak mitra di bawah, tapi alhamdulillah mitra tahu di bawah ini yang kemarin tuh ada berapa itu yang naik karena bilang kak, wih sebenarnya saya tanya mitra sebenarnya kalau kita naikkan belanjata kecil ke saya, tapi tidak boleh kayak begitu tuh, kita sama-sama menikmati yang di atas. Betul. Tapi ada tong itu bilang, nah gombal-gombal kayak bilang, awe kasih nanti dasar kasih kesasar pokoknya, api belanjata. Alhamdulillah. Ya belum berubah. Kadang tuh Nah bilang begini, pintar banget itu suruh kak belanja karena mungkin kapan naik tingkat kita. Misalnya mindset. Direkam siapa ini ya nota nah? Direkam. Iya kak, lari Miki. Iya kan? Jangan wassalam. Enggak Jibe, curhatan Jina. Curhat yang ada terjadi di lapangan. Tinggal ada bagaimana? Ada mitra aku saya tuh lain di mulut, lain di hati, tapi saya rasa tuh bilang, enggak bisa kalau begini. Biar mana dia bilang kau bisa suap mau kau ini tapi masih kau muntahkan nih. Ayo Mi, kita terapkan nih biasa ilmunya. Ayo. Tugaskan misalnya pokoknya biar pergi ke liburan saya ini browser sama barang, tester sama produk. Ku kasih masuk di tasku, enggak ada alasan. Sekarang kalau main browser saya, Bang. Kalau perlu ku geser bajunya anakku, geser kasih masuk di tas ranselmu baru dikoper ini barang. Iya. Ada lagi yang bikin jengkel Kak. Itu kan mau Kak pulang kampung ku Sermito saya di parku ku bilang dia bilang Kak mau Kak beli Almahira tapi cuma 2 Kak saya mau beli salah kok saya bawa kamu begitu sekali saya bawa kamu ke mumpung gratis langsung dia bilang begini tidak tahu Kak menjual kita tahu langsung ku ceramai saya bilang tidak ada orang itu yang tidak tahu menjual. Yang kau lakukan saja itu sekarang adalah menjual. Nah bilang, saya nggak jualan loh Kak. Saya bilang, kau jualan jasa kan? Kau kan tapi tidak emosi kitanya lari nanti. Tidak berani lari karena iparku. Oh, iparta. Enggak, maksudnya saya mau ubah mindsetnya bahwa tidak ada orang yang tidak tahu menjual, sedangkan kita bicara saja itu menjual Ki. Seperti yang bilang kau tadi, enaknya ini di mana Ki beli? Di sana Kak beli. Itu kan kita menjual barangnya orang tanpa kita sadari. Ya kan? Iya, sama juga. Nah bilang orang biasa tidak tahu Kak menjual, tapi kalau tidak ada muanya, nah jual kulkasnya, televisinya. Pintar kita menjual.
Izin dulu ya Lemi sih kayaknya pembawa materinya ini. Men- Tidak emosi kak menyimak kalau ada yang bilang menyimak Masih ikut dalam kapal. tidak emosi menyimak kak kalau terus. ada orang ku tawari tak pernah bilang begini. Tidak tak sorry tidak tahu kak saya menjual, tidak tahu Iya, kak bicara. pokoknya Masalahnya jadi apa yang lakukan iya, sekarang? pokoknya tantangan sekali itu bos. Tapi alhamdulillah yang tadi saya bilang tidak tahu, mak closing nih sekarang. Itu nah saya itu tertantang kak saya. Apa bedanya dulu di Tupperware kalau nak bilang orang baru kupajang barangku tak pernah bilang begini. Barang plastik mahal. Saya bilang oh kau nanti orang nomor satu yang akan order barangku di atas 1 juta. Saya bilang memang Bagaimana kujadikan tantangannya kemudian Le? jadikan tantangan saya bilang, oh kau nanti yang akan jadi komporku untuk melariskan barangku. Kau orang pertama yang order. Alhamdulillah, saya ubah mindsetnya dan pulang ya closing. Nah itu mau saya terapkan kembali. Jadi kalau Kembali sama 45 aku kurasa dulu. jadi kalau terdelapan nanti ini berapa ini berapa ribu nih? Bismillah saja. Saya Insya mau Allah. tata dulu hatiku. Sama Jiki. Ini hati mau lapang ta'ala. Saya kira saya tadi tuh pikiran dengan hati pikiran dengan hati Dan ternyata masih ada satu perkataan perkataan apa lagi tadi itu pikiran hati Tunggu dulu Nak. pikiran hati. perkataan enggak yang 4P Oh ada kita bikin data mana nih? perilaku Perilaku pikiran perkataan perilaku perasaan Penjualan. pendapatan pengclosingan. Ya Allah, menyala bosku. Intinya tuh kalau ketemu sama orang-orang yang satu visi misi semangat itu dan lalu kita bergabung sama orang Madodo. Tapi bisa aja juga orang Madodon dikasih menyala Biasa itu orang Madodong kalau guys, lagi bete muta madodong kita guys dia jadi nyala. dipengaruhi. Tumpah-tumpah minyak sedikit supaya menyala itu. Jadi Ya. saya tulis ini menyala abangku. Menyala bangku. Oke, Kas. Berharap pada mitra. Sisa berapa mah bikin di sini? Siapa semua di sini? Coba lihat ini. Ada coach antar menyimak. Iya, 14 orang. Kita ji heboh boleh. Memang karena kita yang sering lebih. Iya, itu deh bagus kapan di-sharingkan di itu di kupas tuntas juga itu masalah pendataan di grup. Iya, kapan? Supaya mau semua orang. Maksudnya kan tujuannya supaya tidak ada yang bermain harga. Jangan dulu Belum bisa selesai ini persoalan satu masalah satu bisa selesai dulu. Jangan kita dulu bahas itu. Ada yang Jangan bahas. Kalau saya sekarang ada mitra langsung saya tanya, tabe kita setor KTP tak? Kenapa nak? Kalau Saya bilang minta KTP-nya. Kalau bilang ada apa di KTP dia belum ambil bang. Ya enggak sih. Kalau Nabilang ibu enggak bisa itu data-data aku diambil begitu lah. Saya bilang bu bukan mau saya apa ini hanya untuk mengantisipasi siapa tahu semoga bisa nanti jadi leader hebat juga banyak mitra di bawah tak. Kasih semangat memang nih. Begitu hanya saya mitra aku kalau mau jadi apa kita lihat sekarang tuh bilang wow begitu tuh bisa juga sebenarnya seperti itu bisa berdampingan yang penting Kasih tahu saja bilang kalau mau juga wow kita harus alif. Iya begitu saya tanya dari awal tapi itu ada yang terima ada yang juga bilang tidak ada modal begini padahal sebenarnya ada cuma itu mungkin diperuntukkan di tempat lain. Kalau mau besar harus juga keluarkan modal besar.
Itu Mi, kalau Nalia Miki begitu kayak kemarin itu bilang, wow, Ami begini, begini. Gimana caranya mau ke begitu kalau jalan di tempat itu tuh terus di 100. Ya tapi begitu mulai kembali lagi. Mungkin perkara Beda mau. sekali itu kalau 100 be. Kukira tuh udah misalnya 30, 30, 100 sudah. Kalau 30, Alhamdulillah pasti tidak belanjanya kloter berikutnya. Atau 1 bulan ke depan itu udah up lagi tahu. Karena bagaimana caranya leadernya yang gonggong di bandar terima kalau 30. Itu Ji ya karena bagus ki penyemangatnya dibawa. Nah, kalau orang amanah tuh kan bisa dibantu. Betul. Nah Hmm. begitu memang Jeki. Nah maksudnya kan Hmm. kita mau sama-sama anu tuh saling mau saling maksudnya saling menolong. Begitu, saya kasih begitu di meter aku. Kalau memang amanah tuh, kenapa ndak dibantu? Yang tadinya kesan mungkin emoji 50, 30, atau 10 atau 15 kayak kemarin ada yang mau beli 15. Saya bilang, jangan itu tawarin itu nih jadi agen. Karena apalagi mau dekat-dekat promo. Ndak ada modalnya. Mungkin kalau orang amanah bisa mungkin bantu supaya dia semangat kalau ada stoknya. Kalau 6 di stoknya begitu-begitu sih, coba kau bahan stoknya pasti semangat. Alhamdulillah bisa diterapkan. Alhamdulillah. Cuman memang ada biasa anu mitra tuh yang maksudnya masih ragu-ragu selalu Iya untuk banyak. hal-hal begitu. Makanya juga tuh dia Itu bilang uh-uh. mau Itu bisa bilang mental blocknya itu yang anu. Mau dulu dicolek kau ini supaya anu sering-sering ada kan anu home sharing dulu. Maksudku supaya buka kan beda itu kalau satu dia menyampaikan misalnya kita di sebagai leader toh, tapi kalau ada 2 atau 3 leader yang bisa menyampaikan dan dia bisa mengambil satu kesimpulan bahwa oh iya le begitu memang paleknya kalau mau ke anu ya. Miki Bisa mata lebih paling. eh Kalau perlu soalnya Miki mata kalau perlu datangi biasa rumahnya. nah ndak lama saya datangi subuh-subuh itu lagi sambil jalan pagi kak saya Itu, dondor. Mik. Kita dekat di itu sana, saya dekat di situ kudon betul nih. Kita kira gitu mama anu standby terus juga di rumah selalu dia bilang tunggu dulu le kue aki kalau ada muka di rumah apa mi dibilang masa mau kak menunggu di depan rumahnya. Itu jelas ya. Iya boleh, oke boleh Om. Insya Ya Allah oke saya juga mau pergi acara perpisahan besok. oh saya lusa hari Sabtu bisa ya insya Allah. Ya, tadi nih oh, tadi saya bilang dia ikut ke Zoom ini, we boras sekali kepala aku pergi ke minum ekutasi, we. Alhamdulillah. Iya, oke Pak. Alhamdulillah iya Saya- oke Mi. Ya, Ada Assalamualaikum. foto masih Warahmatullahi ada wabarakatuh. foto iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat kita semua le Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. meledak orderan amin. Amin.